Kehutanan Lingkungan Hidup sepakat untuk melakukan prioritas dua hal. Karena memang di dalam penanganan kebencanaan itu ada yang skala prioritas. Prioritas yang pertama adalah bagaimana kita menyelamatkan jiwa masyarakat, manusia yang utama. Kemarin dilakukan proses evakuasi masyarakat terdampak terutama di lingkungan sekitar jembatan. Kurang lebih kami mendapatkan data kemarin ada 117 KK yang kita evakuasi, salah satunya di tempat ini, termasuk di beberapa tempat lain, dan basisnya adalah mereka di saat malam hari bermukim dan menginap di keluarga-keluarga terdekat. Dan siang hari seperti sekarang mereka datang ke posko untuk mendapatkan support dan dukungan konsumsi, kebutuhan dasar, logistik dan lain sebagainya. Yang kedua, prioritas kita yang kemarin adalah membersihkan alur dan material yang menimpa dan menutupi badan jembatan. Astung Karo dalam kurun waktu puluhan jam dengan tim gabungan yang turun, ada Basarnas, ada balai lengkap, kemudian tim BPBD disupport penuh oleh TNI Polri. Dalam waktu di pukul 16.45 di sore hari, jembatan clear, bersih, dan untuk boleh dan tidaknya dilewati kemarin kita masih menunggu asesmen beberapa waktu oleh teman-teman kita yang memang punya kompetensi di bidangnya, yaitu Balai Jalan dan Jembatan. Setelah kita lakukan asesmen awal, melihat dari visual fisik jembatan, sebenarnya boleh dan berani kita meyakinkan untuk sementara waktu kemarin boleh dilewati dan kendaraan roda 4 dalam kapasitas kecil, ringan. Tidak dan belum diperbolehkan kendaraan roda 4, roda 6 dengan kapasitas muatan yang terlalu berat. Oleh karena itu hari ini hari kedua kami kembali memfokuskan perhatian kami kepada kapasitas jembatan. Dilakukan asesmen, uji kelaikan, apakah memang layak secara kekuatan jembatan itu kita lalui, terutama bagi kendaraan-kendaraan yang dengan kapasitas besar. Karena ini kan merupakan jalur nasional, tempat lalu lintas, transportasi, logistik di satu sisi, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, baik dari Jawa menuju ke Bali dan NTB, NTT, termasuk sebaliknya. Oleh karena itu menjadi perhatian dari pimpinan, Pak Gubernur, Pak Wagub tadi datang, termasuk sepakat dengan Pak Bupati Jembrana, kita fokus dalam normalisasi alur transportasi dari Denpasar menuju Jembrana, termasuk sebaliknya. Astung Karo hari ini teman-teman dari Balai Jalan dan Jembatan akan datang final proses asesmen dan mengecek kelaikan layaknya sebuah jembatan pasca terjadinya banjir bandang untuk dilewati, terutama bagi kendaraan dalam kapasitas besar. Kita berharap, kami dari BPBD berharap jembatan masih dalam kekuatan layak untuk dilewati oleh terutama kendaraan-kendaraan yang membawa kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, terutama logistik. Langkah kedua hari ini kami sepakat sebagai koordinator dan mengkoordinasikan teman-teman di lapangan, kita menyasar kepada rumah-rumah penduduk terutama di sekitar jembatan yang memang terdampak sangat signifikan banjir bandang yang menerpa kemarin. Kita berharap sudah bisa dihitung secara hitung cepat, istilah kami di penanggulangan bencana. Kemudian asesmen awal itu dilakukan dalam rangka hari ini juga akan hadir tim dari Deputi Kedaruratan BNPB di nasional. Mudah-mudahan kita berharap hasil komunikasi via telepon kemarin ada dua hal yang akan disupport dari pusat. Kalau tidak support dan dukungan logistik berupa kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, Astung Karo, dan mudah-mudahan dari pusat juga akan mensupport DSP, dana siap pakai, karena Bapak Bupati telah menetapkan status keadaan darurat terhadap beberapa bencana, beberapa titik yang terjadi di Kabupaten Jembrana. Untuk pengungsi sendiri, kira-kira yang prioritas apa? Di pengungsian, hasil survei kami hari ini pagi sampai siang hari ini, kebutuhan paling pertama dan utama adalah makanan pokok, makanan dasar. Itu Astung Karo telah terpenuhi. Di bawah koordinasi Bapak Bupati, berbagai sektor swasta telah memberikan support, dukungan, bantuan, donasinya, sehingga kebutuhan yang dikelola di dapur umum seperti sekarang ini Astung Karo tercukupi. Kemudian yang kedua, ada kelompok rentan anak-anak di samping lansia. Anak-anak yang kita prioritaskan, kenapa? Buku mereka habis hanyut di bawah banjir, pakaian seragam mereka juga tidak ada, sehingga dari teman-teman dari Dinas Sosial pun melalui koordinasi BPBD Kabupaten Jembrana telah menyiapkan juga bantuan-bantuan berupa seragam sekolah, sehingga harapan kita maksimal di hari ketiga, hari ini hari kedua, hari ketiga besok mereka sudah bisa beraktivitas kembali masuk sekolah
yang SD masuk SD, yang SMP masuk SMP dan seterusnya. Yang berikutnya menjadi prioritas adalah sisi kesehatan. Kami mengajak serta tim medis, baik kemarin dukungan melihat ada kurang-kurangnya ada 3 tim besar, rupanya berasal dari puskesmas. Tentu support dan dukungan di bawah koordinasi teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana. Ya, terima kasih. Cukup ya? Cukup. 17 kemarin merupakan fase kedua yang terjadi cukup ekstrim di Provinsi Bali. Setelah di tanggal 8 Oktober minggu lalu, kita melihat beberapa titik di Provinsi Bali mengalami kejadian kebencanaan. Secara umum memang satu, angin kencang, puting beliung, dibarengi dengan hujan lebat yang dengan durasi yang cukup lama, intensitas sangat tinggi. Kemudian ikutannya adalah pohon tumbang, tanah longsor, kemudian genangan air termasuk sampai banjir. Khusus untuk kondisi yang kemarin, 4-5 titik daerah kabupaten yang memang terjadi ekstrim kebencanaan. Mulai dari daerah timur, Karangasem, kemudian ada di Gianyar, ada di Bangli, Badung, Tabanan, dan yang paling menyita perhatian kita semua termasuk kami di Provinsi Bali adalah kejadian kebencanaan banjir bandang di Kabupaten Jemberana, Penyaringan, Bilukpoh, di Mendoyo, Kabupaten Jemberana. Kemarin pada hari pertama kejadian, karena memang sesungguhnya hujan lebat terjadi sejak tanggal 16 malam dan puncaknya di tengah malam terjadi penutupan sementara arus utama Denpasar Gilimanuk dan sebaliknya, karena memang material yang dibawa oleh banjir itu menutupi badan jembatan sehingga akses tidak bisa dilewati. Kemarin kita sepakat di bawah komando Pak Bupati, kami dari Pemprov bertiga, BPBD